Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dan Bapak Ibu guru, hari ini kami bertiga adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo. Hari ini kami ingin belajar tentang pengambilan keputusan bersama Bapak Kasadi kita, yaitu Bapak Hadi Sukiyanto SPD MM, yang selama ini sebagai kepala sekolah di SMA Hang Tuah 2. Kami ingin belajar bagaimana dalam pengambilan keputusan itu apa saja nanti yang menjadi pertimbangan dan seterusnya, seperti itu. Mohon izin Bapak, saya bertiga, saya Rasida Rama, kemudian ada Bu Pravi dan juga Pak Panji. Izin untuk wawancara hari ini terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin yang berada di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo, seperti itu. Yang pertama Pak Hadi, mohon izin, dalam setiap proses pembelajaran itu kan pasti ada beberapa masalah atau kasus yang mau tidak mau harus tetap dihadapi, dan mau tidak mau Bapak mungkin sebagai pengambil keputusan salah satunya harus mengambil suatu keputusan yang di situ nanti mungkin ada saja rasa dilema seperti itu, yang mana kadang suatu masalah itu dianggap di satu sisi betul dan di satu sisinya juga betul, dan Bapak harus memilih. Nah, ini kadang membuat sebagai seorang pemimpin itu jadi merasa dilema seperti itu. Izin Bapak, mungkin kasus atau masalah yang seperti itu, ini salah satu aja yang terjadi di sini. Oke, terima kasih Bu. Jadi di sekolah ini memang banyak masalah, ya masalah siswanya, ya masalah gurunya, ya ini banyak sekali masalah. Tapi akhir-akhir ini masalah yang paling menonjol dan masalah itu harus diambil keputusan atau kebijakan ini masalah penahanan ijazah yang ada di sekolah. Kenapa penahanan ijazah di sekolah ini? Masalah ini tidak hanya di sekolah kita saja, ini global. Di semua sekolah itu masalahnya sama. Ya, apalagi kami di Surabaya kemarin, Pemkot Surabaya itu sudah punya solusi. Ada istilahnya tebus ijazah. Nah, tebus ijazah itu Pemkot Surabaya dulu itu hanya mampu memberi 50% tebus ijazah. Satu contoh, kalau ada tunggakan siswa 5 juta, Pemkot hanya bisa membayar 50%, jadi hanya 2,5 juta. Sisanya harus dilepas. Bagaimana cara kebijakan kepala sekolah? Ini kami sudah pindah di Sidoarjo di SMA Hang Tuah 2. Nah, ini belum ada kebijakan seperti yang ada di Surabaya. Tapi saya sudah mengambil sikap. Ya, saya seorang kepala sekolah mengambil sikap. Kenapa? Karena ijazah kalau ditahan di sekolah ini rawan sekali. Ya, contoh pagi hari ini aja sudah ada sekolah yang kebanjiran. Kalau ijazah itu ditahan di sekolah kebanjiran, sekolah menjadi masalah. Kan itu ya. Nah, makanya kami sudah mempunyai langkah-langkah untuk bagaimana ijazah itu yang pertama bisa segera diambil orang tua. Bagaimana kalau memang toh tidak bisa diambil karena orang tuanya tidak mampu dan lain sebagainya, kita juga sudah mulai punya kebijakan. Jadi selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ijazah yang masih ada di sekolah ini tentunya kalau anak-anak sudah kami kasih dispensasi lah untuk kita beri legalisir ijazah. Barangkali dia
melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja sudah punya modal, sehingga kalau sudah punya modal minimal dia bisa ngangsur untuk mengambil ijazah, kan begitu. Nah, akan tetapi kalau selama 3 tahun tidak diambil, ya ini karena sekolah tidak mau risiko, mau tidak mau, suka tidak suka, ijazah harus kami berikan kepada siswanya. Karena apa? Ini risiko sekolah. Kalau hilang masalah, ya kan? Kalau kena banjir juga masalah, sehingga nanti ya tentunya ya kepala sekolah akan dipanggil. Ya kalau hilang ya kita harus membuatkan, nanti belum kalau orang tuanya menuntut kenapa bisa hilang, urusan polisi, kepala sekolah dibawa ke kantor polisi dan lain sebagainya. Ini hal-hal semacam ini harus kami siasati seperti itu, sehingga 3 tahun kalau tidak diambil ya harus kami berikan. Makanya di tahun pertama kita kasih legalisir, kalau mau dia bekerja punya uang ya diangsur, ini lebih bagus. Kita arahkan anak-anak, insya Allah itu akan bisa dilaksanakan. Ya itu kebijakan kami. Jadi ini identifikasi dilemanya tadi kan, di satu sisi harus terdistribusikan dan sekolah riskan kalau menahan terus, di satu sisi orang tua belum bisa mengambil karena faktor ekonomi seperti itu nih Bapak. Iya, di samping itu juga masalahnya sekolah juga merasa dirugikan. Ya uang segitu kan ya cukup lumayan banyak. Kalau hanya 1 ijazah, kalau ada 10, ya minimal 10 sampai 20 ijazah kan. Ya ini masalah juga sekolah, tapi kami harus berani. Kami harus berani. Ya, harus berani, kepala sekolah harus berani. Ya, bagaimana caranya? Kan bisa kita tata. Ya berarti ini yang terkadang dari Bapak tadi mau izin langkah-langkahnya atau prosedurnya Bapak lakukan 1-2 tahun atau 3 tahun sesuai dengan dispensasi dulu ya Pak. Supaya bisa mengangsur, kemudian kalau lebih dari 3 tahun ijazah diberikan ke siswa. Berarti ini nanti untuk prosedurnya bagaimana Bapak? Memang gitu orang tua? Ya, prosedurnya yang pertama ya memang orang tua kita panggil. Kalau memang orang tua masih ada kesediaan ya minimal harus ada item di atas. Ya tentunya tidak kita serta-merta 3 tahun nanti saya berikan, tidak. Ya jadi kita berikan surat ya, yang satu itu dispensasi, yang kedua pernyataan kira-kira mampu untuk ngambil berapa bulan atau mau mengangsur berapa kali, kan gitu ya. Ini kan langkah-langkah sehingga orang tua tetap kita hadirkan, ada pernyataan sehingga itu dokumen kami. Kalau ada apa-apa ini loh Pak biar sing nulis seperti ini. Kalau tidak begitu nanti merasa tidak itu nggak tanggung jawab, kan itu ya. Nah, tetaplah komunikasi dengan orang tua. Apalagi? Mohon izin Pak Adi, tadi ada langkah-langkah yang sudah Pak Adi jelaskan terkait pengambilan keputusan. Sekarang bagaimana izin Pak Adi, seberapa efektif dalam pengambilan keputusan tersebut untuk mengatasi dilema yang dihadapi panjenengan? Ya, alhamdulillah dengan prosedur yang sudah kami lakukan dengan pemanggilan orang tua, ini ada solusi-solusi. Orang tua itu ya dengan kami panggil, kita ajak ngomong bersama, kita duduk bersama. Permasalahannya seperti ini, kalau Bapak Ibu tidak mengambil ijazah, satu kami jelaskan itu tadi. Yang kedua, kami sekolah swasta, kalau Bapak Ibu tidak mengambil ini untuk menggaji guru dan karyawan itu uang apa? Ini kan kita ajak ngomong dari hati ke hati, sehingga orang tua itu pasti ada solusi. Ya walaupun toh nanti endingnya tidak dibayar semua, tapi dia sudah berusaha untuk mengangsur. Gitu. Jadi cukup efektif Pak ya. Cukup efektif. Jadi kita tidak usah marah dengan orang tua. Ya kita ajak ngomong dari hati ke hati. Karena beliau titip ke sekolah, putranya di sekolah kan sini kan tanggung jawab orang tua itu kan ada. Kan itu.
Itu yang penting. Jadi kita itu sekarang nggak usah marah-marah dengan orang, ya karakter yang seperti itu kita aja ngomong dengan baik, kita nggak zamannya sekarang marah-marah, gitu ya. Tapi alhamdulillah saya megang beberapa sekolah dengan saya pendekatan seperti itu, ya adalah 1-2 yang bandel itu ya ada, tapi semuanya ada solusi. Itu Pak. Terima kasih. Untuk berikutnya, selama pengambilan keputusan itu, apakah ada tantangan atau kendala Pak dalam pengambilan keputusan itu? Mungkin ada pihak yang tidak setuju atau tantangan yang lain. Ya, banyak sekali tantangan. Ya, terutama Bapak Ibu guru kadang-kadang yang tidak padi wong arek ngono kok dikeno ijazah kan gitu. Itu dari pihak dalam. Ya, dari pihak luar, orang tua ini sudah di home visit, ya kan? Alasannya tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, buatlah surat dari RT RW kelurahan. Nanti sekolah akan pasti kasihkan solusi. Tidak, karena merasa gengsi. Ya, ini kan tantangan. Nah, kalau toh itu terjadi, ya mau tidak mau, ya langkah itu tadi ya. Iya kan, harus kita berikan kan gitu. Nah, kalau tidak kita berikan, jadi korbankan anaknya. Ya kan? Nah, ini ada itu di Hang Tuah 1 Surabaya pernah saya datangi rumahnya juga, lumayan. Ya kan? Mampu gitu Pak. Mampu. Alasannya tidak bekerja. Saya suruh Pak buat surat pernyataan tidak mampu ke kelurahan RT RW kelurahan. Cukup nanti kamu carikan solusi. Tidak mau. Ya kan? Akhirnya apa? Ya saya harus mengambil sikap. Ya harus kita. Ya selama 3 tahun sudah tidak. Kan gitu. Bahkan ya ini kita tidak ada apa ya, orang tuanya jual gorengan. Goreng itu bayar SPP mau mengambil ijazah itu rajin juga ada. Berarti inisiatifnya ini. Nah, kalau seperti itu tadi kan juga apa ya istilahnya dia karakter terus apa itu deh nggone sinetron itu kayak pemeran watak itu kan gitu. Itu tapi memang ada tapi kita harus sikapi betul-betul. Kalau memang 1 kali 2 kali sudah enggak, itu ya sudah. Itu Pak. Tentang izin Bapak, selanjutnya untuk proses ini tadi pengambilan keputusan yang ijazah ini tadi sudah maksudnya di awal tahun atau bagaimana sudah dikomunikasikan dengan pengurus sekolah gitu Pak? Ya, jadi setelah anak-anak penandatanganan kalau nggak diambil 1 bulan, ini sudah langsung kami tindak lanjut. Ya karena apa? Ada masalah apa ini? Nah, orang tua pasti dipanggil. Ya kadang-kala anaknya kuliahnya mungkin di luar kota ya, mungkin komunikasi dengan orang tuanya kurang. Ya, kadang-kala itu tadi orang tuanya tidak mampu, mau ke sekolah malu kan gitu ya. Nah, memang betul-betul tidak mampu. Nah, ini segera kita tangani. Jadi di bulan pertama langsung pemanggilan. Di situ kan ada, oh ini belum diambil karena di buku bariwal kelas itu kan ada buku tanda terima atau serat terima itu. Nah, alasannya belum itu jelas. Sehingga di bulan pertama orang tua kalau nggak update suruh buat pernyataan kapan bisa diambil. Kekurangannya kapan bisa diaksir kan gitu aja. Nah, sehingga terdeteksi dini. Makanya di sini masih ada yang belum diambil juga. Setahun masa saya, di masa Bu Siti juga masih ada. Ini nanti nunggu 3 tahun loh. Mohon izin Bapak, selanjutnya dalam kaitan dengan pengambilan ijazah tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait ijazah tersebut? Ya. Jadi tentunya saya sebelum memberikan keputusan
pasti saya waka-waka harus kami kumpulkan, bendera kami kumpulkan, kita cawe, ya dah. Nah, utamanya bendera. Anak ini tugasnya berapa? Kan itu ya, sekian dan sekian ya. Nanti setelah itu baru kita rapatkan dengan waka. Anak ini benderanya seperti ini, tugasnya seperti ini, ya dah. Kita tanya, waka-waka kita tanya gimana? Menurut sampean, waka ini kan gitu ya. Nah, setelah itu baru kita ambil keputusan. Jadi kalau kita mengambil keputusan harus sudah melalui beberapa rembukan. Jadi kita ya tentunya walaupun toh kepala sekolah punya hak prerogatif, tapi kan tidak serta merta untuk diputuskan ini tidak boleh, karena di sini ada waka. Waka ini perlu kita jauh. Jadi semua permasalahan sekolah harus tahu. Ya, ini waka, bendera, kepala TU harus tahu. Karena yang tahu rohnya sekolah adalah beliau juga. Nah, kalau kepala sekolahnya pindah, waka tahu. Tapi kalau kami putuskan sendiri, wah nanti nggak tahu dulu Pak Adi gimana. Ini kan, inilah. Jadi saya memutuskan suatu masalah sudah melalui tahap evaluasi, ya, rapat dengan waka dan bendara selaku kepala TU. Nah, ini yang membantu kita untuk memutuskan suatu masalah. Itu ya. Tapi nanti kalau panjenengan jadi kepala sekolah, ya harus seperti ini, tidak boleh, ya harus nanti yang ngikuti bingung, ya kan? Gitu ya. Oke. Yang terakhir Pak, Ya. dari pengalaman yang Pak Adi alami tadi, pembelajaran apa kira-kira Pak Adi dapat dari pengalaman terkait ijazah itu? Ya. Ini pengalaman kami yang paling menyakitkan itu sono LSM. Ya. Biasanya ya melewati partai, melewati Pak. Ini saya dari partai ini, dari wis macam-macam lah alasannya, macam-macam. Saya mau ambil ijazah ponakan saya. Ini kadang-kala ya orang itu tidak tahu, istilahnya tidak tahu sejarahnya atau riwayatnya anak ini. Kenapa di ijazahnya dianu gitu ya? Kenapa kok ijazahnya ditahan? Dia kan tidak tahu riwayatnya. Kadang-kala mintanya pokoknya langsung. Pokoknya minta. Nah, ini kadang yang menyakitkan. Sehingga kepala sekolah ini kadang-kala kalau sudah ada seperti ini juga menyulit. Menyulitkan apa? Enggak diberikan itu nanti juga rame, iya toh? Diberikan dia kadang kurang pas dalam menghadapi komunikasi dengan kepala sekolah, sehingga kan seakan-akan kepala sekolah kan dilecehkan, ya bukan dilecehkan, istilahnya tidak dihargai, ya. Nah, apalagi kalau LSM, nanti kalau tidak diberikan diancam dan lain sebagainya, itu hal-hal yang menyakitkan itu. Nah, padahal tujuan kami kan sudah jelas bahwa setahun tidak diambil, 2 tahun tidak diambil, 3 tahun tidak diambil, kami berikan. Dia kan tidak tahu, ya. Nah, makanya kalau kadang-kadang LSM yang seperti itu, ya kami ceritakan, ya kami kasih cerita seperti ini, sehingga dia akan paham. Sehingga tidak serta-merta langsung minta hari itu, tidak. Ya, oh gitu Pak. Iyalah, makanya sekolah ya dibantu ya. Nah, kalau tidak membayar segini itu untuk sekolah, untuk membayar guru karyawan, apa yang kita buat? Ini kan ya sementara diambilkan dari sini, ditutup ini dulu, nanti kalau itu sudah diambil, tutupkan lagi, kan begitu kan gitu ya. Ini hal-hal semacam ini yang kadang-kadang pembelajaran yang
berkomunikasi dengan pihak luar ya Pak ya? Ya, itu kadang yang membuat kita itu kebijakan yang sudah kita tata akhirnya berubah dengan adanya seperti itu Mas ya. Mungkin selain pengalaman menyakitkan ada pengalaman yang mungkin baik gitu apa Ada. terkait hal ini Pak? Ada orang tua yang merasa dia punya rezeki yang lebih, mengambilkan mungkin karena apa ya, mungkin ada informasi anak dari panti asuhan, mungkin anaknya itu ada yang mau ambil, bahkan tanya, Pak, anak yatim yang belum diambil ijazahnya ada berapa? Itu dia yang bayar juga ada. Ini kan berarti kan kepedulian pendidikan ada orang seperti itu. Jadi tidak semuanya menyakitkan, menyenangkan juga. Berarti peduli dengan anak yang tidak mampu, berarti peduli pendidikan. Ini juga ada. Makanya harus dengan kasus seperti ini macam-macam. Kalau kepala sekolah itu yang dipikir harus bukan guru dan siswa, orang lain juga. Secara global ya Pak? Iya betul, gitu ya. Siap. Bapak Hadi, dari wawancara tadi kita sudah mengambil banyak ilmu yang nantinya insya Allah semoga bisa kita terapkan mungkin sewaktu-waktu jika kita menjadi seorang pemimpin, setidaknya pemimpin pembelajaran. Di situ kita kan harus mengambil keputusan-keputusan itu bisa kita ambil seperti itu. Saya tambahkan satu ya. Ya. Kiat-kiat kami bisa untuk menyelesaikan ijazah juga. Itu kan hari Selasa itu ada teman asuh, ada infak teman asuh. Nah, salah satunya itu juga masuk di situ. Jadi di samping memberikan bantuan kepada teman-temannya yang tidak mampu membayar SP, ya teman asuh ya kita alokasikan ke situ juga. Ini solusi juga. Makanya nanti penting juga infak, anak-anak diajak infak itu bukan memerasa anak-anak, bukan. Ini kita latih anak-anak untuk bersedekah, peduli dengan temannya yang tidak mampu. Makanya mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini infak. Tapi infak itu ada infak masjid dan teman asuh. Ada infak untuk Jumat juga. Sehingga kepedulian anak-anaknya akan tumbuh. Ya, ini. Jadi itu juga jadi solusi yang kami lakukan, yaitu adalah teman asuh. Infak teman asuh bisa meringankan beban untuk mengambil ijazah juga bisa. Bapak, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas ilmunya juga. Insya Allah bermanfaat untuk kita. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sony sehat nggih? Alhamdulillah. Pak Sony, kami bertiga ini ada Bu Prapti, saya Bu Rosida sama Pak Fandi. Kesini silaturahmi yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Sony, saya main di SMP Hang Tuah 2 ini untuk menggali ilmu lah intinya. Belajar sama jenengan terkait dengan tugas kami, yaitu tentang pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Apalagi jenengan kan kepala sekolah di SMP Hang Tuah 2. Jadi kami ingin belajar mungkin apa nanti yang bisa kami ambil dari keputusan dalam mengambil masalah-masalah yang harus diputuskan seperti itu. Pak Sony, Pak Semawan, Pak Sony, ada beberapa mungkin nanti kita bertiga bergantian. Di setiap sekolah pasti ada banyak masalah juga, itu entah kaitannya sama siswa, sama guru, ataupun sama wali murid, ataupun dengan mitra yang lain, itu pasti banyak sekali masalah. Mungkin yang lebih ke siswa, mungkin Pak Sony yang selama ini dialami Pak Sony mungkin apa? Ada masalahnya? Jadi permasalahan ke siswa ini biasanya antara pembelajaran dan kegiatan luar. Pembelajaran dan kegiatan luar ini terkadang mengalami permasalahan di Bapak Ibu guru mengenai
izin. Perizinan. Perizinan. Sehingga kadang mereka kalau satu sisi berangkat lomba ada ketakutan bahwa nanti tidak mendapatkan nilai di mapel yang diajarkan atau di kelas itu mendapat nilai seperti itu kadang masalahnya. Iya. Berarti ini kalau jenengan mengidentifikasikan ini dua-duanya sama-sama betul ya. Iya. Jadi satu sisi siswa harus berprestasi di luar, okay. Dan satu sisi juga mereka perlu juga mendapatkan ilmu juga di dalam. Karena terutama nilai, karena antara dua itu sebenarnya harus sejalan gitu loh. Satu sisi mereka dapat ilmu, satu sisi juga dapat prestasi. Karena banyak beberapa sekolah saat ini terutama masuk ke jenjang SMA itu kan ada beberapa jalur. Salah satunya jalur prestasi yang mungkin kalau siswa tidak bisa mendapatkan nilai bisa masuk di jalur prestasi. Arahnya ke sana. Tapi kalau dua-duanya nggak dapat kan ya rugi juga. Memangnya dilema ya Pak ya. Dua-duanya karena harus jalan, satunya juga benar, satunya juga betul. Ya. Selama ini bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak terutama untuk kasus tersebut Bapak? Caranya bagaimana? Jadi kita koordinasikan terutama dengan Bapak Ibu gurunya karena permasalahannya kan lebih mengarah ke Bapak Ibu gurunya. Nah, nanti kalau siswa ini kan hanya istilahnya kalau dalam ini kan poin-poinnya saja. Jadi kita konfirmasi bahwa betapa pentingnya antara ilmu dan prestasi. Maka mau tidak mau harus sejalan. Kalau seandainya anak dituntut untuk hanya belajar tanpa prestasi juga kurang. Tapi kalau hanya prestasi tanpa belajar itu pun juga kurang. Jadi satu sisi seandainya anak lomba, mereka nantinya ketika setelah selesai lomba mau menambah jam pelajaran, ya kita berharap bahwa Bapak Ibu guru bersedia untuk memberikan tambahan. Itu tambahan pelajaran itu setelah selesai kegiatan proses pembelajaran atau di jam-jam pembelajaran tersebut. Itu bisa dilakukan tanpa harus mengurangi ataupun menambah sebenarnya. Kalaupun mereka mau menambah setelah pulang, ya monggo. Gitu. Tapi kalau tidak, ya mereka tetap bisa menggunakan di jam pelajaran. Tapi kalau harus melarang siswa untuk berprestasi ya susah nantinya. Karena sekolah kan juga butuh anak-anak yang berprestasi. Iya. Gitu. Jadi biar sama-sama berjalan lah. Iya. Jadi berarti cara sama kakak prosedur sudah sama. Ya, ambil alasan. Ya, Pak Nani, izin bertanya tentang alasan Pak Sony menganggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut. Apakah dirasa sudah efektif atau belum, atau seberapa efektif pengambilan keputusan yang Pak Sony ambil? Kalau seberjalannya waktu kan memang harus ada perubahan Pak Andi. Jadi memang ada satu sisi Bapak Ibu guru itu yang bisa menerima, ada satu sisi Bapak Ibu guru yang mungkin sulit untuk menerima perubahan. Tapi dengan berjalannya waktu memang Bapak Ibu guru yang menerima dengan konsekuensi seperti itu. Jadi anak pun juga jangan sampai menyepelekan pelajaran yang ada di sekolah karena alasan lomba, akhirnya mereka mengajukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Itu. Alhamdulillah selama ini masih bisa berjalan dengan baik. Jadi pengambilan keputusannya tetap siswa diizinkan. Siswa diizinkan, ya, tapi juga mendapatkan prestasi dan juga mereka mendapatkan ilmu di pelajaran. Sama-sama jalan. Itu. Ya, tidak tertinggal. Kalau ini, apakah ada tantangan atau kendala dalam pengambilan keputusan? Misalkan
dari gurunya atau dari muridnya itu berbohong seperti itu? Apakah Kalau bapak ibu gurunya, kalau mereka sudah diyakinkan dan diinformasikan dengan baik, saya yakin tidak ada masalah. Karena saya yakin mereka tahu lah antara prestasi dengan pembelajaran itu bisa. Cuma kalau dengan siswa ini, terkadang kita nggak bisa ngontrolnya itu kegiatan perlombaan. Ada kegiatan perlombaan itu yang memang sekolah mengetahui, dan ada beberapa perlombaan yang memang sekolah tidak mengetahui. Nah, susahnya ketika anak-anak datang melaporkan ke kita, tidak ada informasi bahwa lomba itu dari sekolah. Nah, sekolah tidak tahu, mereka mencari sendiri. Biasanya di luar itu, sehingga kita mengkomunikasikan ke guru-guru ini juga mungkin terlambat. Nah, sehingga muncullah masalah itu miss antara ini. Ya, kalau mungkin dari sekolah, oh ada event dari sekolah mana, nah, kita tahu, Bu, ada bahwa besok itu ada event ini dari sekolah ini. Nah, sehingga kita bisa mengkomunikasikan kepada guru-guru yang mengajar, oh anak ini nanti ikut lomba. Tapi kalau tidak ada informasi, nah itu yang menjadi masalah. Nah, biasanya yang miskomunikasi tadi. Tapi itu bisa terselesaikan asal kita konfirmasi ke anak-anak kalau memang ikut lomba di luar seminggu sebelum informasi kegiatan lomba itu berjalan, atau mungkin ketika pendaftaran itu mereka harus konfirmasi ke sekolah itu agar kita bisa mengkomunikasikan ke sekolah. Menyambung ini tadi kan kendalanya seperti itu. Setiap lomba kan juga mungkin insidental ya, waktunya juga ini. Mungkin prosedur Pak Sony agar untuk menjadwalkan atau memberikan komunikasi ke semua pihak yang ada di sini itu biasanya gimana? Biasanya komunikasi kalau memang ada lomba jauh-jauh hari. Jadi sebelum kegiatan lomba, 1 minggu sebelum lomba, mereka harus konfirmasi ke sekolah, harus sudah masuk ke sekolah, atas surat apa dan sebagainya. Bahkan online pun juga harus seminggu, karena nanti kita bisa mengkomunikasikan ke bapak ibu guru. Terutama kalau memang waktu lombanya cukup lama, nah ini kan otomatis kita juga harus ada dispensasi ke anak-anak yang ikut lomba ini. Kalau nggak ada nanti ya khawatir itu tadi terkendala nilai lagi. Iya, memang banyak di sekolah lain juga kayak gitu, di SMA Hang Tuah juga seperti itu. Mungkin lanjut Pak. Iya, mohon izin Pak Sony, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti dilema etika seperti yang Bapak sampaikan tadi? Kalau orang yang paling membantu itu kan biasanya waka, terutama waka kurikulum. Nah, karena saya punyanya waka cuma 1 dan itu merangkap 4 sub, 4 ranah, sehingga terutama Pak Lukman ini selaku waka ini juga mengkomunikasikan dulu ke bapak ibu guru, baru nanti ketika beliaunya ada kendala baru konfirmasi ke saya, sehingga saya nanti bisa mengambil kebijakan seperti itu. Kalau Pak Lukman sebenarnya bisa mengambil kebijakan, tetapi kebijakannya berhenti pada guru, dan untuk menyeluruh tidak bisa. Sehingga beliaunya larinya ke kepala sekolah untuk mengkomunikasikan itu, sehingga kita bisa mengkelirkan, tidak ada masalah. Jadi ya yang paling membantu ya kakak kurikulum. Kalau hubungan wali kelas itu nanti mengarahnya ke siswanya, Bu. Jadi mengarahnya siswanya bagaimana nanti wali kelas mengkomunikasikan dengan siswa ataupun dengan orang tua yang berkegiatan. Nah, kalau biasanya kan kadang orang tua juga tidak konfirmasi ke sekolahan mengenai hal tersebut, kadang salah paham. Kan kemarin mengenai lomba LS2N dan juga lomba-lomba lainnya, orang tua merasa kok nggak ada informasi dari sekolah mengenai lomba itu, padahal sebenarnya wali kelas sudah menginformasikan mengenai itu. Dan ya inilah, ya memang butuh komunikasi antara beberapa elemen, itu harus ada komunikasi yang jelas biar enggak diwoh gitu.
Terakhir Pak Terakhir, Fandi. Pak Sony, dari pengambilan keputusan yang Pak Sony sudah putuskan tadi, sudah ambil, pembelajaran apa kira-kira Pak yang Pak Sony dapatkan? Dapatkan Ya, pengalaman dari masalah Dari masalah ini yang paling penting itu adalah adanya komunikasi yang terlibat. Jadi kalau miskomunikasi itu terjadi ya karena hal-hal yang seperti itu tadi, tidak ada komunikasi antara siswa dengan wali kelasnya atau antara siswa dengan gurunya, sehingga nanti pengaruhnya terhadap prestasi anak juga gitu. Jadi memang butuh komunikasi antara kedua belah pihak gitu. Entah itu nanti antara saya dengan maka atau maka dengan bapak ibu guru yang lain itu perlu sekali gitu. Bahkan pengambilan keputusan pun tidak harus istilahnya saya berpegang dengan apa ya ininya tok langsung tok palu kebijakan saya, tidak. Saya juga harus mengkomunikasikan beberapa guru atau mungkin khawatirnya gini, kalau enggak nanti kan seolah-olah itu keputusannya kepala sekolah. Nah, ini nanti yang terjadi di bawah seperti apa gitu loh. Makanya mau nggak mau ya saya sendiri harus mengkomunikasikan mau seperti apa, pengennya seperti apa, itu yang harus kita lakukan. Makanya terkadang kita lakukan briefing morning, kita lakukan juga koordinasi inti dan sebagainya itu dulu. Bahkan kadang juga ada koordinasi wali murid dengan siswanya, bahkan ada juga komunikasi dengan wali murid seperti itu. Penting sekali. Komunikasi ya Pak. Iya, komunikasi harus memang harus dibangun lah. Iya, bangun dan dijaga. Iya. Ya, karena hidupnya sekolah itu dengan komunikasi antar warga sekitar. Itu entah itu dengan siswa, dengan wali murid ataupun guru dan sebagainya, terutama pembina. Iya. Ya itu Pak Sony. Saya rasa betul sekali. Mungkin kami bertiga juga bisa mendapatkan inti dari ilmu juga dari apa tadi yang kita sharingkan dari Pak Sony. Sama-sama seperti itu. Intinya semuanya pasti untuk apa? Untuk kebaikan sekolah. Apalagi kita satu yayasan ya, semoga bisa untuk mencerdaskan anak bangsa seperti jernih. Seperti itu. Itu aja, terima kasih waktunya Pak Sony. Terima kasih Pak Sony. Maaf ganggu waktunya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Retno. Bu Retno adalah Kasadik dari SMK Kal 2 Perak. Habis itu kami bertiga, saya Rasidah Rohma, kemudian ada Bu Suprapti dan Pak Fandi. Pak Fandi kok SMA Hang Tuah 2 ya ini. Mohon izin Bu Retno, ini mengganggu waktu panjenengan. Ini terkait kami untuk bisa mewawancarai panjenengan sebagai Kasadik tentang pengambilan keputusan. Gitu. Ini nanti mungkin kami harus banyak belajar dari Bu Retno, mungkin sama-sama belajar ini namanya. Ini tentang pengambilan keputusan yang mungkin pernah Bu Nok lakukan di SMK Kal seperti itu. Sehat nggih Bu Retno? Nggih, monggo. Sehat. Bu Retno ngapunten, sebagai suatu sekolah kan pasti ada permasalahan yang mungkin terjadi dengan siswa, kemudian ada dengan orang tua dan juga dengan pihak luar, mungkin mitra dan seterusnya, yang mana ini Bu Retno dipastikan harus mengambil keputusan saat itu juga, misalkan yang mana dua-duanya ini dianggap benar, jadi kadang membuat dilema seperti itu. Mungkin ada salah satu kasus atau masalah seperti itu Bu Retno di SMK Kalbung. Ya, sering sih masalah seperti itu ya. Kadang-kadang dalam mengambil keputusan memang ini. Cuman satu sih kalau saya dalam mengambil keputusan, dalam mengambil suatu kebijakan itu ya. Pertama itu anak-anak.
taruna-taruni atau para peserta didik. Hanya satu itu aja yang menjadi acuan dalam bergerak. Ya. Jadi sasarannya anak-anak ini bagaimana untuk anak-anak dan bagaimana untuk lembaga sekolah. Hanya itu. Jadi satu dilema kalau misalnya dalam suatu keputusan ada dua keadaan, kemudian harus diambil suatu keputusan, ya satu. Jadi untuk anak-anak bagaimana dampaknya, untuk sekolah itu bagaimana dampaknya, itu yang menjadi acuan. Kalau itu suatu kegiatan atau giat itu, maka yang dilihat adalah pendukungnya. Pendukungnya siapa? Ya dana itu. Ya, jadi misal suatu contoh ini yang paling terdekat seperti ini. Di KAL 2 itu punya budaya apa ya, kalau KTS itu maka Bapak Ibu guru ikut semua. Nah, ya, kalau KTS itu maka kesempatan Bapak Ibu guru karyawan semua ikut semua gitu. Terkait dengan kegiatan itu. Nah, dari kegiatan itu mungkin dari kegiatan kita dulu-dulu gitu ya. Kalau KTS ya berarti orang tertentu, ya kembali lagi di sini. Sebenarnya apa sih tujuan dari KTS itu? Gitu ya. Jadi kegiatan KTS itu tujuannya kan adalah kegiatan suatu kegiatan yang pembelajaran yang arahnya tapi dialihkan di luar, gitu kan. Nah, kegiatan ini bisa dalam bentuk observasi, bisa dalam bentuk suatu kegiatan pengamatan atau bahkan anak-anak praktek di sana, gitu. Berbeda dengan SMA, kalau SMA mungkin arahnya ke observasi ya, tapi kalau di kami itu karena di sini SMK dan arahnya itu anak-anak langsung siap kerja, maka KTS ini bisa dikatakan praktek, langsung bisa praktek gitu. Bisa langsung tahu di dunia industri yang bagaimana. Tentunya harapannya itu sesuai dengan kompetensi keahliannya ini. Nah, KTS-nya benar, ya kegiatan KTS-nya benar. Oh ya, tujuannya dan itu sasarannya ke anak-anak benar. Tapi kegiatan kalau Bapak Ibu dilibatkan semua, itu benar, kayak itu budayanya juga gitu kan. Dan itu memang kesempatan di situ adalah untuk Bapak Ibu guru semuanya sebagai bentuk apa ya? Karena kalau di sini itu kan jarang-jarang sih kegiatan keluar itu. Ya, jarang-jarang kegiatan keluar. Jadi kesempatan KTS itu merupakan kesempatan sama-sama yang semuanya harus keluar gitu. Jadi walaupun nanti ujung-ujungnya ada kegiatan healingnya gitu. Jadi kesempatan itu juga digunakan untuk Bapak Ibu guru dan karyawan untuk healing juga gitu. Dalam satu sisi harus jalan KTS itu benar gitu. Satu sisi lainnya Bapak Ibu guru juga kesempatan untuk rekreasinya gitu. Nah, kembali lagi dari situ mengacu dari kegiatan KTS tujuannya untuk apa dulu gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya harus kita kembalikan yang sebenarnya gitu. Walaupun budaya atau sudah menjadi seperti dahulu itu terjadi ya harus kembali lagi ya. Ya kalau memang kegiatan healing ya healing Bapak Ibu guru porsinya bukan berbarengan dengan anak-anak lah seperti itu. Dan itu harus kita berikan suatu apa ya pengertian yang berbeda dengan Bapak Ibu. Pro dan kontra pasti. Pro dan kontra pasti. Sing grundel pasti gitu. Dan itu memang bagian dari resiko gitu. Dalam mengambil suatu keputusan ada suatu resiko pasti, nggak mungkin nggak. Ya. Entah dirasani, entah bikin jengkel, entah bikin apa, ya itu bagian dari risiko. Nggak ada suatu keputusan atau kebijakan apapun itu tidak ada resiko. Jadi semuanya ada pasti resiko dan itu harus diketahui dan harus difahami bagi seorang pemimpin dan harus diterima. Nggak boleh kita anggap bahwa apa yang sudah kita keluarkan ya sudah semua harus paham dan tidak ada resiko, tidak ada seperti itu dan itu harus kita pahami. Cuman tingkat resikonya itu seberapa besar. Kalau resikonya itu adalah cukup besar, bahayanya ya harus dihati-hati dulu, ditahan dulu, jangan emosional yang berbicara. Lain guru dengan lain pemimpin ya. Tapi seiring jalan emosional kedewasaan itu pasti akan terjadi kok. Entah berapa bulan akan menjadi itu akan pasti terjadi. Karena yang dipikirkan itu bukan pada satu sisi saja. Jadi ada berapa banyak sisi. Anak-anak bagaimana, gurunya bagaimana, terutama lembaga itu bagaimana. Karena di KAL 2 ini sudah
sudah terjadi suatu accident yang pasti semuanya tahu lah di situ dan tidak perlu saya ceritakan di sini. Dan itu adalah pengalaman yang luar biasa dan pengalaman yang pembelajaran buat kita semua. Nah, dari kegiatan itu solusinya gimana? Kita tidak bisa menyalahkan sih, KTS memang harus ada. Bapak Ibu guru healing juga memang harus ada. Jadi apa kegiatan yang keputusan kita ambil ya? Dilihat dulu dananya, ya. Selain itu kita lihat yang ketiga adalah dananya, gitu, daya dukungnya, gitu ya. Karena bagaimanapun dana itu merupakan daya dukung penentunya, gitu kan. Setelah itu kita lihat bisa nggak ini Bapak Ibu guru dialihkan ke destinasi lainnya dengan momen yang berbeda, bagaimana? Nah, dengan adanya itu kegiatan ini ya baru kita berbicara baik-baik, ya kita ambil terutama waka, dasa. Ini kalau misalnya ini Bapak Ibu guru tidak dilibatkan dari setiap KTS, tapi kita ubah dalam kegiatan yang berbeda dengan destinasi dan momentum yang berbeda gimana? Ya nggak masalah, asal Bunda yang berbicara. Oke, saya bilang gitu. Ya, jadi saya sampaikan gitu, saya sampaikan bahwa ya Bapak Ibu guru tidak menjadi suatu hal yang suatu budaya ini tujuannya kegiatan KTS kan sasarannya si anak kan, bukan kita, gitu, bukan kita. Jadi, nah dari situ intinya ini suatu permasalahan yang bisa dipakai semuanya, gitu. Dalam suatu pengambil keputusan pasti adalah risikonya. Itu pada intinya. Apapun itu, entah arahnya ke apa istilahnya tadi, etika moral ya. Dilema etika. Berarti ini, berarti ini kalau bisa kami garis bawahi bahwa Bu Retno ini berarti mendobrak dari yang kegiatan KTS, kemudian yang dahulu budaya semuanya ikut itu bisa dirombak hanya tertentu saja sesuai dengan kondisi dan ketentuan seperti itu ya, ambilan keputusannya. Supaya nggak campur ya kegiatan healing Bapak Ibu guru. Takutnya itu akan berbeda pengertian si anak loh ya. Si anak itu loh. Ini waktunya belajar, Bapak Ibu guru yang nyantai, ketawa ketiwi, si anak harus konsentrasi dengan kegiatannya, dengan ininya gitu. Kan sudah lain beda ya. Pandangan itu akan sudah berbeda gitu loh. Sudah anak-anak diminta dituntut membuat laporan, dibuat gini, pengamatan praktek ini, tapi bagi yang lainnya tidak mengamati si anak-anak, tujuannya nanti ke healingnya. Sudah beda konsep gitu loh ya. Sudah beda konsep, tidak pada inilah suatu hal yang berbeda. Makanya harus on the track gitu ya. Jadi ditandani lah, dikembalikan pada jalurnya. Gitu, siap. Ya nggak ada salahnya sih, nggak ada salahnya. Misalnya kan mungkin efektivitas waktu gitu ya, istilahnya mungkin seperti itu. Tapi kan ya lain konsep kalau saya menyatakan seperti itu. Ya Bu Nok, sudah kami garis bawahi permasalahan yang terjadi di sana. Mungkin Bu Prapti, monggo dilanjut. Mohon izin bertanya Bu Retno. Ya. Jadi terkait kegiatan KTS tadi, bagaimana prosedur yang Ibu lakukan dalam mengambil langkah untuk keputusan guru tadi kan harusnya nggak ikut di KTS nggih. Prosedurnya cara penyampaiannya bagaimana ke gurunya, Ibu? Ya. Langkah prosedurnya ya itu tadi, kita analisa dulu ya. Artinya kegiatan KTS itu fungsinya, manfaatnya untuk siapa, tujuannya untuk siapa, dan arahnya manfaatnya untuk siapa, gitu loh. Jadi kembali lagi kalau itu memang sasarannya peserta didik ya kita utamakanlah peserta didik gitu loh. Terus kemudian teknik pelaksanaan dan lainnya gitu kita tata lah memang kalau arahnya ke situ. Setelah itu kita berbicara dengan rekan-rekan ya, tim terutama Bapak Ibu Waka gitu ya. Nah, kita ada bicara teman-teman di sini karena bagaimanapun juga di sini adalah suatu lembaga, itu adalah suatu teamwork gitu ya. Walaupun keputusan penentu ada di KS, tapi tidak bisalah kita, bagi saya ya, tidak bisa kita mengambil suatu keputusan tanpa melihat lingkungan atau ada yang di bawah gitu loh. Di semuanya itu harus diperhatikan supaya tidak terjadi gejolak. Itu tadi yang saya katakan, supaya resikonya tidak begitu besar, supaya resikonya itu bisa kecil, maka kita bisa ajak suatu komunikasi. Nah, ini biasanya rekreasi kok gak rekreasi ya, kita alihkanlah di tempat yang lain gitu loh. Kita alihkan suatu kegiatan program lain yang arahnya nanti tetap
tidak ada apa, oh ya aku ya bisa healing ya, ada, kita saatnya Bapak Ibu guru juga sudah ada tempatnya untuk healing, tapi tidak bersatu dengan anak-anak, tidak bersatu dengan KTS gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi ada solusi ya. Tidak hanya suatu kebijakan ini kita cut seperti ini tanpa suatu solusi gitu. Artinya untuk mengecilkan tingkat resiko gitu. Kemudian dari setelah berbicara itu dengan para waka gitu ya. Nah, baru kita sampaikan ke Bapak Ibu guru ke dalam momen tertentu. Insya Allah dari Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu kita gantikan, ini solusinya ada di sini. Nah, insya Allah menerima itu. Selama ini sih kita sampaikan dan belum, naudzubillah min dzalik, tidak terjadi suatu gejolak karena kita memberikan suatu solusi. Ini tidak kita ambil dari adanya suatu solusi gitu. Tentunya hal itu disampaikan secara apa ya? Secara baik-baik ya. Tidak frontal gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Retno atas Ye. jawabannya. Pak Fandi, Monggo, ada Pak Fandi. ditanyakan, monggo. Mohon izin Bu Retno bertanya terkait dengan situasi yang Bu Retno hadapi tadi, pasti akan muncul dilema etika gitu. Ya. Satu sisi kalau dilakukan benar, kalau enggak juga benar gitu. Terus di sini alasan apa dari Bu Retno menganggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus yang Bu Retno hadapi tadi? Seberapa efektif? Bahwa itu merupakan suatu keputusan yang efektif gitu ya? Iya. Ya. Manfaat itu tadi yang saya arahkan gitu tadi. Ya, apa ya? Dikatakan efektif itu apabila sudah sesuai pada tempatnya itu, kalau menurut saya itu efektif dan itu bisa membawa manfaat yang lebih gitu ya istilahnya. Saya katakan itu lebih efektif karena ya sesuai dengan konsep, sesuai pada apa ya, sesuai pada ya on the track-nya, sesuai ketentuannya gitu loh. Ya namanya KTS itu kan sasarannya siapa? Sesuai dengan sasaran dan tujuannya gitu loh, intinya seperti itu. Jadi kalau sesuai dengan sasaran dan tujuan, saya rasa itu yang dinamakan dengan efektivitas gitu kan ya. Efektif karena sesuai dengan sasaran dan tujuan itu. Dan itu kegiatan atau suatu keputusan itu apapun itu ya, walaupun tidak hanya di KTS atau kegiatan apa katakanlah terkait mengeluarkan suatu kebijakan apa, pastilah terkait itu manfaatnya, sasarannya, tujuannya bagaimana gitu. Saya rasa kalau tujuannya memang baik dan dalam sistem itu bisa membuat suatu hal yang baik, saya rasa itu adalah bisa dikatakan suatu keputusan yang bisa diterima. Ya, suatu keputusan yang bisa dijalankan gitu loh. Saya rasa seperti itu. Ya, monggo teman-teman. Saya juga tidak sempurna banget sih. Ya, karena saya juga tahap belajar ya, seperti panjenengan gitu. Karena ya memang berbeda ya dengan teman-teman SMK, dengan teman-teman SMA itu sangat-sangat berbeda. Kalau di sini itu kalau nggak suka ya disampaikan nggak suka. Misalnya nggak seneng ya langsung ngomong, blek nggak seneng gitu. Kalau memang nganu ya itu seperti itu. Oke. Ya. Satu lagi Bu ini Bu. Lebih monggo di sini. Pak Fandi mau di sini? Ini saya tanyakan. Sini saya bertanya aja. Saya bertanya. Kira-kira dari keputusan yang Bu Retno ambil tadi, Bu Retno kan sudah ngambil suatu keputusan, kan? Terus tantangan apa yang muncul ketika Bu Retno mengambil keputusan tersebut? Banyak, tantangannya banyak. Ya, tantangan yang paling besar itu adalah tantangan dari diri sendiri. Itu yang harus apa ya? Dikuatkan ya. Tantangan pada diri sendiri, saya harus berani mengambil suatu keputusan ini karena saya melihat dari sisi A, sisi B, sisi C seperti itu. Dan itu harus segera diutarakan, disampaikan. Itu. Yang kedua, tantangan yang terbesar itu adalah untuk jika terjadi suatu apa ini istilahnya banyak yang kontra. Nah ini. Tapi selama ini alhamdulillah
karena komunikasi ya, intinya komunikasi. Sebelum saya keluarkan itu, maka saya berbicara dengan stakeholder yang ada di sini gitu. Jadi insya Allah tidak ada, moga-moga Bismillah tidak ada yang sampai terjadi kontra banget. Tapi tantangan yang terbesar adalah kita harus berani gitu loh. Tantangan dari itu yang terbesar adalah dari sendiri. Dari diri sendiri untuk berani mengambil keputusan itu. Itu yang paling besar itu. Jadi selama kita sudah memikirkan dari sisi A, sisi B, sisi C gitu ya, maka harus ada keberanian diri untuk mengambil keputusan itu. Saya rasa tantangan yang paling besar adalah keberanian diri untuk mengambil suatu keputusan. Itu yang perlu itu kurang lebih begitu. Apakah tidak ada tantangan dari luar? Apa hanya dari diri sendiri aja? Pastilah. Dari luar saya katakan yang kontra-kontra itu pasti untuk menyatakan ya itu tadilah orang-orang yang apa istilahnya itu bahasanya itu yang simpang senyum tapi tidak tahu senyumnya itu tulus apa tidak gitu kan? Semua pasti bisa gitu ya. Senyum-senyum tapi nggak tulus itu kan kelihatan itu. Sudah kelihatan nanti kalau panjenengan sebagai pemimpin akan kelihatan itu siapa yang tulus dan tidak. Akan kelihatan betul itu. Kayaknya ya maduk-maduk tapi di belakang ternyata gitu ya. Iya, Bu Nok. Iya. Terus ini Bu Nok, mungkin saya menambahi Pak Bandi tadi tentang itu. Yang paling membantu kan pasti ada apa ya, orang atau instansi atau apa yang paling sangat membantu dalam pengambilan keputusan Bu Retno itu tadi. Mungkin ada apa membuatkan Bu Nok? Ada. Sekarang kan itu tadi yang pro dan kontra. Nanti kalau jadi pemimpin pasti akan tahu mana yang betul-betul tulus dan tidak, itu akan tahu. Panjenengan pasti akan bisa melihat itu. Dari situ panjenengan bisa melihat makanya saya katakan ini dalam mengambil suatu keputusan untuk apa, itu memang diperlukan suatu apa ya, panjenengan itu harus bisa turun dulu, ya lebih baik silent melihat gitu loh. Jadi melihat dulu dari apa yang ada itu dengan lihat, dengan pantau, dia ngomong apa, mengikuti apa, ada alur seperti ini, jenengan ikutin aja. Dari situ nanti akan kelihatan mana yang sebenarnya yang terjadi di lapangan seperti apa. Nah, kalau sudah kita tahu dari kondisi di lapangan seperti apa, nah, akhirnya jenengan bisa mengambil suatu keputusan, suatu kebijakan itu. Tentunya kita bergerak di sini adalah untuk kebaikan bersama, kan. Nggak mungkin kita mengambil suatu keputusan itu untuk kebaikan kita, tapi adalah kebaikan suatu lembaga tentunya, terutama di anak-anak, gitu kan. Kan menjaga kita diberi amanah itu kan untuk membuat suatu, diberi amanah untuk lembaga, ya pasti lembaga itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya kan, intinya seperti itu. Kalau itu tidak baik, ya kenapa harus kita ikutin gitu loh. Saya rasa seperti itu. Pasti ada ya, kalau kami ya tidak menunjuk personel ya, pasti ada di antara para waka itu mana yang memang tulus dan mana pasti ada. Bapak Ibu guru mana yang ini sempatnya ini apa kok yoyo tapi kalau dikasih kerjaan ngelengos ya ada. Ya pasti ada. Nah, itu ya pandai-pandailah kita dalam menggiring mereka untuk apa itu istilahnya mengerjakan itu. Itu pandai-pandailah kita dalam itu. Akan banyak karakter yang apa istilahnya antara pro dan kontra itu dalam mengambil keputusan, dalam mengambil kebijakan itu yang bisa menjadi kita dasar kita untuk mengambil suatu keputusan. Salah satu dasar untuk kita mengambil suatu keputusan. Itu. Kurang lebih itu teman-teman. Iya. Bu Retno, mohon izin bertanya. Ketika Bu Retno ini dihadapkan pada kasus dilema etika ya, itu apakah Bu Retno itu menyelesaikannya di waktu itu juga atau menunggu penjadwalan di waktu yang lain, Ibu? Kita lihat dulu kasusnya. Kalau kasusnya itu katakanlah harus, ya, misalnya nih, ono arek tempur gitu ya. Naudzubillah mindzalik, selama ini belum sih, ya. Mungkin ada seperti gini. Kasus awal-awal saya datang itu, kasus awal datang,
si anak ternyata ada masalah di luar kota karena sehingga melibatkan dari pihak polisi, misalnya gitu ya. Karena dia berkelahi di luar kota, terus kasus kepolisian. Terkait dengan siswa, sebenarnya siswa itu kelas 12, bentar lagi juga mau ulangan gitu loh. Seperti itu. Itu kan juga harus dilema. Dilema pertama harus menjaga nama baik sekolah, kedua adalah menjaga anak ini kudu lulus gitu loh ya. Anak ini kudu lulus, kalau enggak kan enggak 100%, berarti kan tinggal satu anak gitu loh. Nah, padahal besok Senin sudah harus ulangan, tapi anak ini kena kasus karena ya memang yang tidak dilakukan, tapi karena temannya itu sama-sama gerumbul di situ, dia terkena gitu kan. Nah, ini kan berarti kasusnya urgent. Urgent yang harus kita ambil keputusan. Nah, dari sini yang ini harus kita lihat dulu. Pertama adalah, waduh, ini kasusnya dengan nama sekolah ini. Kalau sudah kasus sekolah, kita ambil keputusan, kita ambil. Kemudian kita lihat kasusnya. Ketiga, kita bisa komunikasi sama orang tua, gitu ya. Nah, dari situ dalam mengambil keputusan itu tidak dari segi oh ya sudah dibantu orang ini sampai ini. Tapi kan kita harus mengambil dulu nama sekolah, persetujuan anak ini bagaimana, kasusnya ini bagaimana. Ini yang harus dilihat dulu. Nah, dalam hal itu, maka harus hari itu kita ambil kebijakan supaya segera ini. Maka ya harus kita panggil dulu semua yang terlibat di dalamnya, maksudnya orang di dalam, waka, wali kelas, dan lainnya. Nah, ini bagaimana ini kasusnya seperti itu. Nah, dari situ, baik kalau memang seperti itu dan anak ini bisa diselamatkan dan anak ini memang tidak bermasalah di sekolah, dan kasusnya memang ternyata anak ini hanya merumpul, sehingga berkelahi, tapi karena ini masih ngerumpul, anak ini tercatat ya, maka bagaimanapun ya kita harus bantu anak ini. Walaupun anak ini posisi di polisi, tapi tetap ulangan harus kita ikutkan, gitu seperti itu. Dalam berarti melihat ini ya, melihat situasi dan kasusnya. Iya, kasusnya dulu. Ya itu kalau memang langsung ini madep gitu langsung. Waduh, iki jenenge polisi dilibatkan. Memang seperti itu. Nah, tapi kalau sudah seperti itu kan jadinya kembali lagi harus tenang dulu. Kita sebagai pimpinan harus tenang dulu. Tenang dulu intinya gitu. Enggak panik duluan. Jadi harus tenang dulu, kita pikirkan mungkin jalurnya apa. Ini kasusnya untuk kenanya kasusnya gimana, siapa yang terlibat dan apa. Nanti kalau sudah gitu sudah tenang, oh ya langsung kita panggil wakanya, kita panggilnya, kita satu-satu anak ini bagaimana gitu. Nah setelah sudah tahu oh ternyata anak itu tidak bermasalah, anak ini apa perilakunya baik, orang tua kita panggil kenapa kasusnya seperti ini, seperti itu. Dan 1 hari itu harus selesai gitu. Tapi kalau enggak, ya itu tadi kasusnya. Kalau memang itu bisa harus difikirkan secara matang, ya pokoknya lihat kondisinya, lihat kasusnya, urgent apa enggak gitu. Dalam 1 hari atau enggak bagaimana. Kurang lebih seperti itu. Ya, Bu Nak, terakhir ini pertanyaan terakhir Bu Nak. Ngapunten. Dari beberapa dari kasus yang dicontohkan Bu Retno tadi, mungkin ada satu pembelajaran apa yang mungkin didapatkan dari Bu Nak pribadi seperti itu nggih. Saat dihadapkan dengan masalah itu tadi, kemudian harus mengambil suatu keputusan seperti itu sudah. Ya. Intinya kalau dari semua pengalaman ini yang pertama adalah kita tenang. Kita tenang dulu. Kita pikirkan permasalahan ini apa penyebabnya. Setelah itu solusi. Sudah, itu aja. Jadi yang kita ambil adalah satu, kita tenang. Kita tahu permasalahan seperti apa, segera cari solusi. Tanpa harus mencari pengamping hitam. Ya, kalau kita mencari pengamping hitam, nggak akan selesai masalah ini. Hanya itu saja yang harus diambil. Kita tenang, kita cari penyebabnya kenapa, kemudian cari solusi. Sudah. Saya rasa dengan itu maka cepat terselesaikan permasalahan itu. Dan cepat ya segera tuntas permasalahan itu, intinya seperti itu. Dan keputusan agar diambil. Sudah enggak mencari pengamping hitaman, enggak usah. Buat apa kita cari pengamping? Nanti kita tahu adalah penyebabnya kenapa. Jangan sampai terjadi lagi dan itu menjadi pengalaman kita dalam mengambil keputusan berikutnya. Gitu. Seiring waktu dengan sering mengalami itu,
maka kedewasaan emosional dalam mengambil keputusan dalam apa itu secara tidak langsung itu akan tertanam. Podembek pembelajaran kita itu podembek ditempa. Dengan permasalahan-permasalahan yang sering ditemui, itu akan meningkatkan ya itu tadi emosi kita, emosi kedewasaan kita, ya kedewasaan emosi, kedewasaan kita berpikir, kedewasaan kita dalam berkomunikasi. Saya rasa itu memang semuanya itu pembelajaran ya. Permasalahan-permasalahan ada itu yang membuat kita dewasa dalam emosi, dalam bersikap, dalam apapun. Itu pengalaman. Jadi memang, berarti memang ini ya untuk pengambilan keputusan itu seperti suatu keterampilan. Jadi semakin memang itu. Semakin banyak kita berpraktek, semakin banyak kita dihadapi dengan masalah-masalah. Di saat itu juga keterampilan kita memutuskan sesuatu itu akan semakin terasa seperti itu. Secara tidak langsung emosi, kedewasaan emosi. Orang pemimpin harus pinter, kedewasaan emosi itu harus ada dari sini. Tenang, enggak panik lah ya istilahnya, tenang dulu, itu yang penting. Pak Pandi, Bu Prati, mungkin ada yang mau ini ditambahkan? Bu, mohon izin untuk tipsnya biar kalau ada masalah itu kita nggak panik duluan gitu. Bagaimana Bu? Enggak lah. bukan siapa ngasih tip, maksudnya Pak Hadi atau siapa yang lebih mana? Aku belum apa-apa ini ngasih tip itu kayak apa itu. Ya intinya itu sajalah. Tenang dulu lah, tenang, kemudian analisa. Permasalahan itu analisa dulu. Kenapa, penyebabnya, dan cari solusi. Saya rasa itu sudah cukup. Saya rasa itu cukup. Nggak usah mencari mengambing hitam kan sampai bla 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 ditelusuri sama ini. Boleh ditelusuri, boleh untuk mencari siapa yang salah. Tapi tidak harus itu yang kita bahas panjang lebar. Mengindahkan solusi. Padahal solusi itu yang lebih penting. Berpikir aset nggih. Berpikir aset ke depan apa yang positif gitu, tidak mencari hal-hal yang negatif gitu ya. Iya, saya rasa apa yang untuk menyelesaikan itu. Itu saya rasa itu malah cepat menyelesaikan suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu apa yang harus kita lakukan. Saya rasa itu. Nggih, Mem. Sangat menginspirasi sekali. Oh ya Kak, aku gak apa-apa. Lah, kan masing-masing yang dihadapi berbeda, Mem. Jadi pasti ada setiap sisi dari yang kita wawancara, pasti ada ilmu yang kita ambil seperti itu. Pak Fandi mungkin ada tambahan atau mungkin ini Pak Fandi terakhir untuk sebelum ditutup Pak Fandi. Saya rasa sudah Bu Ros. Tadi sudah jelas sekali tadi tips dan trik dari Bu Retno tadi. Sangat menginspirasi. Oh Kak, menginspirasi apa? Aku kan jadi malu ini Ki. Iya Bu, sangat menginspirasi Bu. Harus tenang. Banyak ilmu. Dianalisa dulu permasalahannya dan tidak mencari kambing hitam. Iya. Berpikir aset apa yang bisa dijadikan sebagai solusi, bukan berpikir kenapa seperti inilah. Itu banyak loh Bruno yang kita ambil. Bu Retno, kamu sangat ini sudah menjeda waktu panjenengan untuk kondur ini. Nggak apa-apa. Ya, oke. Gunakan hak pilihnya ya, jangan waduh aku jadi selamat memilih. Iya. Ada pengarahan kah ini tidak ya? Tidak ada arahan. Pandemi viral arahan. Geng, matur nuwun banget Bu. Thank you, sehat semua. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Retno. Sehat selalu. Ini penjelasannya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.